Bu Erni, saya boleh bertanya? Ya, boleh. Ya, maaf ya saya duluan ya yang tanya. Saya penasaran soalnya selaku pembina OSIS, saya kepengen anak-anak dapat informasi tentang bisnis apa sih yang kira-kira itu cocok untuk anak-anak level SMK, apa yang kira-kira pas terutama untuk anak OSIS karena eh, mereka perlu apa ya, dapat insight ya, dapat wawasan. Apalagi kalau kita nanti mau bikin acara yang mana dananya kita mandiri gitu. Jadi dari hasil kita usaha sendiri, jualan sendiri. Kira-kira ide bisnisnya gimana ya, Bu? Makasih, Bu Erni. Iya, bagus banget pertanyaan dari Mistri ya sebagai pembina OSIS ya. Kalau menurut saya, ide bisnis yang cocok untuk anak SMK, apalagi SMK Farmasi Dikia ya, kita bisa mengaplikasikan dari ilmu yang didapat dari pelajaran yang telah diberikan guru kepada kalian. Nah, kan kalian kan sudah diajari bagaimana cara membuat produk kan, terutama produk farmasi. Nah, contohnya sekolah kita telah mempunyai produk unggulan berupa produk minuman kesehatan ya. Nah, saran Ibu, kalian bisa mengembangkan bagaimana teknik penjualan dari produk-produk yang telah dibuat oleh SMK kita sendiri. Itu yang produk yang sudah menjanjikan ya karena sudah uji pasar. Jadi menurut Ibu, alangkah baiknya nanti kalau misalnya kita membutuhkan dana, sekolah sudah menyiapkan produk, nah tinggal kita bagaimana teknis memasarkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada salahnya kalau dalam pembelajaran pembuatan produk, kalian mengaplikasikannya langsung dengan membuat produk itu. Jadi ada dua kesempatan. Yang pertama, kalian bisa melaksanakan teknis pemasaran dari produk minuman kesehatan SMK Farmasi. Kemudian yang kedua, dari pelajaran yang disampaikan, kalau tidak salah pelajaran farmakognosi ya, benar nggak? Iya kan? Pelajaran farmakognosi dan produk farmasi yang pernah disampaikan Bu Nurul. Jadi ada dua unggulan ya nak ya, produk minuman kesehatan yang sekolah punya yang nanti kalian bisa jual secara langsung ke konsumen, dan produk yang kalian buat sendiri dari pelajaran produk farmasi dan farmakognosi. Nah, Ibu rasa seperti itu, Nak. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya, Bu Erni. Ya, silakan. Jadi, bagaimana kiranya strategi pemasaran yang lebih efektif dari sekedar menjual dari orang ke orang? Apalagi di zaman modern seperti ini. Gimana sih maksudnya membranding ya, terutama branding nih. Branding itu apa ya? Bagaimana kita mencitrakan produk kita itu sebagai produk yang kalian orang-orang tuh wajib beli nih, wajib apa namanya mengkonsumsi nih gitu. Apalagi jamu kadang-kadang orang kayak enggak deh jamu kurang ini gitu. Kira-kira gimana tuh strategi pemasaran dan strategi brandingnya? Dalam pembelajaran kan pernah dikenalkan dengan istilah 4P ya, produk, kemudian price, place, dan promotion. Nah, kalau untuk produk, sudah jelas produknya berupa minuman kesehatan. Tapi minuman kesehatan kita juga ada keunggulannya kok. Dari desain yang minimalis, kemudian bentuk yang menarik, sehingga dapat dikatakan sebagai minuman yang modern ya. Jadi berbeda dengan minuman-minuman jamu yang pada umumnya. Kita lebih punya kemasan yang menarik. Kemudian dari segi price, nah tingkat main harganya, nah kan harga juga sudah ada patokan dari sekolah kan. Dari sekolah kalian memperoleh harga dasarnya berapa. Jadi dari strategi price-nya kalian bisa merumuskan berapa keuntungan yang akan kalian peroleh. Kemudian dari place, dari distribusinya. Nah, distribusinya di sini kalian bisa melaksanakan secara langsung ataupun ada istilah sekarang PO ya, pre-order ya, seperti itu. Kemudian dari promosi, nah ini yang sangat penting sekali. Tapi dengan kondisi kalian yang sudah peka zaman dengan perkembangan sekarang, kan kalian mempunyai banyak sosial media kan. Nah, jadi pengalaman sebelumnya kakak kelas kalian itu mereka mengiklankan secara gencar di sosial media, bisa melalui Facebook, kemudian WhatsApp group, kemudian Instagram. Jadi
dengan promosi secara online itu juga bisa mengundang minat yang banyak dari konsumen, seperti itu. Kemudian kalau untuk brandingnya kan sudah jelas nih produk kita berupa minuman kesehatan, tapi saya rasa sudah unggul ya, karena kalau misalnya tidak minum produk yang kita buat, kayaknya kesannya biasa aja, tapi kalau sudah minum, maka konsumen akan merasakan manfaatnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Miss Ria jawaban dari saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Erni. Sekarang silakan kepada siswa untuk bertanya. Pertanyaan pertama. Bu, izin Silahkan. bertanya. Apa yang dimaksud Ya, silakan Rindu. analisis SWOT? Ya, Rindu bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Iya. Analisis SWOT itu sebenarnya terjemah dari 4 kata ya. Yang pertama adalah S, strength. Strength berarti kekuatan. Kemudian W, weakness, kelemahan. O, opportunities. Dan T, threat. Jadi dalam sebuah bisnis itu pasti memiliki 4 analisis. Yang SWOT tadi. Jadi dalam sebuah bisnis tentu ada strength kekuatannya. Misalnya nih, dari produk SMK Farmasi yang berupa minuman kesehatan, kekuatannya ternyata bisa menampilkan produk yang menarik dan pekajaman. Kemudian W, weakness-nya, kelemahannya. Misalnya kelemahan dari produk SMK Farmasi itu belum bisa menjangkau konsumen di luar provinsi. Nah, itu kelemahannya. Kemudian O, opportunities, kesempatannya. Misalnya produk SMK Farmasi ini bisa memiliki peluang yang besar untuk dikonsumsi masyarakat Lampung khususnya. Kemudian treat hambatannya atau dari segi pesaing treat ini. Jadi saingan dari minuman kesehatan kita adalah produk-produk yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Itu SWOT ya. Jadi strategi analisis usaha. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan. Seberapa pentingkah proposal bisnis bagi investor? Iya. Pertanyaan dari Sipa, seberapa besarkah pentingnya proposal bisnis bagi investor? Tentu sangat besar sekali. Nah, investor sendiri adalah orang yang mau menanamkan modal. Jadi, dengan proposal usaha diberikan kepada investor, investor itu bisa melihat isi dari proposal usaha. Kalau menarik dan menjanjikan, maka investor akan menanamkan modal di usaha tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat proposal harus menarik. Seperti itu, Nak. Apakah dalam pembuatan proposal usaha bisnis wajib mencantumkan studi kelayakan usaha ya, Bu? Iya, studi kelayakan usaha wajib enggak dicantumkan dalam sebuah proposal bisnis. Nah, studi kelayakan usaha sendiri kan sebuah studi untuk menganalisis kalau usaha kita ini layak didirikan atau tidak. Artinya, dalam membuat proposal lebih baik dicantumkan studi kelayakan usaha supaya pihak lain yang membaca akan yakin dengan usaha kita layak untuk dikembangkan. Seperti itu, Alma. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Erni atas ilmu yang bermanfaatnya, sharing-sharing tentang proposal bisnis. Saya terima kasih juga kepada siswa, anggota OSIS, pengurus OSIS yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar singkat mengenai proposal bisnis dari Ibu Erni, Yunita Sarjana Pendidikan. Nanti kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa japri ya ke Bu Erni ya Bu. Iya, siap Miss Ria. Iya, kalau gitu. Terima kasih banyak anak-anak untuk waktunya. Kalian bisa melanjutkan lagi belajar atau mungkin mengikuti kegiatan yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.